PGMI ini sebenarnya apa, Tat? PGMI itu kan singkatan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Apa, Tat, keunggulan prodi PGMI dengan maksudnya apa keunggulan prodi PGMI style ini dengan kampus-kampus lain? Salah satu keunggulan paling utama punya jaringan sekolah se-Indonesia, kesempatan kerja ketika sudah lulus dari prodi PGMI ini. Memang mahasiswanya adalah mahasiswa yang internasional, ya, Tat? Bisa dikatakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen ngobrol-ngobrol dengan Kak Prodi. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bakal ngobrol lagi sekaligus bakal mengkulik apa itu prodi PGMI. Dan alhamdulillahnya kali ini kita kedatangan Kak Prodi PGMI, yang dimana beliau ini adalah salah satu dosen yang disenangi oleh mahasiswi prodi PGMI. Begitu, Tat? Pak mahasiswi. Iya, mahasiswi itu biasanya senang sama Pak Pri karena Pak Pri ini adalah dosen yang disenangi, begitu, Tat. Jadi sekaligus disenangin istri dan disenangi oleh mahasiswi style gitu. Itu makin negatif lagi. Kalau jadi favorit, Favorit. Oh iya benar. nah, Ya, mohon maaf berarti favorit ya teman-teman gitu. Oke, gimana, Ustaz? Kabarnya, Ustaz? alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Mam, gimana Mas Umar? Alhamdulillah baik juga, Ustaz. Kali ini yang kedua kalinya, Tat, kita ngobrol dengan Kak Prodi. Kemarin sama Ustaz Alim, sekarang sama Ustaz gitu. Yang baru kedua berarti. Ini yang berarti kedua. Siap. Jadi insya Allah nanti semua Kak Prodi bakal kita datengin di ruangan podcast ini, Tat, untuk mengkulik dan membahas terkait Kak Prodinya, Tat. Oke. Oke, Tat. Mungkin kita langsung saja, Tat, untuk pembahasan ini. Dan teman-teman, sekali lagi, kalau biar enjoy lagi nontonnya, siapkan makanannya. Atau mungkin tonton di waktu-waktu pas, karena biar lebih fokus. Begitu ya. Oke, tim media aman? Oke, lanjut, Tat. Ini, Tat, PGMI ini sebenarnya apa, Tat? Kemudian Ustadz dapat amanah menjadi kapro di PGMI ini udah berapa lama, Tat? Oke. PGMI itu kan singkatan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ini nama PGMI itu kalau di perguruan tinggi umum jadi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Karena kita style ini kan berada di bawah afiliasi Kementerian Agama, maka kemudian nomenklaturnya menjadi PGMI. Nah, ini artinya lulusan PGMI itu juga sama seperti lulusan PGSD. Tapi bahkan nilai plusnya adalah guru-guru PGMI tidak hanya mampu menguasai ataupun mengajarkan mata pelajaran umum, mereka juga cukup mahir untuk mengajarkan mata pelajaran keagamaan sebagaimana di Madrasah Ibtidaiyah gitu. Di style bisa dikatakan PGMI ini adalah prodi yang paling muda. Baru dapat izin operasional kita pada tahun 2017 dan baru memulai proses perkuliahan pada tahun 2018. Kenapa? Karena tahun 2017 izin keluar itu pada bulan Oktober. Artinya tahun ajaran sudah berjalan tuh. Iya. Sehingga kita nggak bisa buka pendaftaran pada periode tersebut, sehingga kemudian baru bisa dimulai operasional perkuliahan pada tahun 2018 sampai saat ini gitu ya. Ya. Dan sejak 2018 juga itu saya diamanahi untuk jadi Kaprodi PGMI ini. Berarti Ustadz udah termasuk lama sekali ya yang mengelola Kaprodi ini. Satu-satunya masalahnya. Oh, satu-satunya. Oh gitu. Iya. Terus, Tat, terkait prodi PGMI ini apa, Tat, keunggulan prodi PGMI dengan maksudnya apa keunggulan prodi PGMI style ini dengan kampus-kampus lain? Karena kampus-kampus lain kan juga ada program atau mungkin ada prodi PGMI. Nah, ini apa keunggulan dari prodi PGMI style? Di style untuk sebagaimana juga prodi-prodi yang lain, salah satu keunggulan paling utama kalau menurut saya adalah lingkungan belajar atau lingkungan akademik yang cukup religius. Kita berada di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatullah, sehingga kemudian proses belajar mengajarnya juga didasari pada nilai-nilai keislaman yang cukup kuat, termasuk penjagaan pada sholat 5 waktu, kemudian nilai-nilai
proses pengajarannya itu juga didasarkan pada nilai-nilai Islam atau sistem wahyu sebagai bagian dari organisasi Hidayatullah itu sendiri. Pun karena berada di afiliasi organisasi Masa Hidayatullah ini, salah satu keunggulannya juga kita berarti punya jaringan sekolah se-Indonesia. Itu bermakna dua sebetulnya. Yang pertama, jaringan untuk bisa berkolaborasi nanti praktek magangnya dengan sekolah-sekolah Hidayatullah se-Indonesia, pun termasuk juga kesempatan kerja ketika sudah lulus dari prodi PGMI ini. Dan dari beberapa kita dari 2018 ini sudah meluluskan 2 angkatan, 3 sebetulnya, tapi karena akreditasi prodi ini baru kita dapatkan tahun 2023 kemarin, sehingga dihitung baru 2 angkatan gitu. Nah, itu pun beberapa di antaranya sudah langsung diserap lah istilahnya di sekolah-sekolah di Hidayatullah, baik di SD Luqman Al-Hakim Surabaya, terus kemudian ada yang di SD Luqman Al-Hakim Bengkulu, ada juga yang di Sofifi atau Halmahera Utara. Itu alumni-alumni justru kebanyakan dari luar-luar semua ya, Ted? Kalau sumber mahasiswa sebetulnya tidak bisa dikatakan kebanyakan dari luar ya, cuma memang mahasiswa kita ini variatif artinya ya dari seluruh Indonesia juga, dari Jawa ada, dari Sumatera ada, dari Kalimantan ada, dari Sulawesi juga ada, bahkan dari Papua pun ada. Nah, yang Kalimantan disinyalir bahkan dari Malaysia nih, meskipun memang yang bersangkutan ada 3 orang alumni sekarang sudah itu tinggalnya di Malaysia tapi mendaftar dengan paspor Indonesia atau dengan identitas orang Indonesia begitu. Tapi kalau domisili sehari-harinya sebetulnya orang tuanya itu di Malaysia. Memang perbatasan sih. Bahkan kemarin kita baru saja dapat undangan digital dari salah satu alumni itu menikah juga dengan pemuda Malaysia begitu. Luar biasa. Berarti memang mahasiswanya adalah mahasiswa yang internasional ya, dari beberapa negara. Bisa dikatakan gitu kalau ya dari Malaysia aja sih. Dari Malaysia belum lebih lagi lah. Iya. Terus Tat, pembelajarannya apa saja di dalam prodi PGMI ini, Tat? Jadi prodi PGMI ini berada di satu fakultas, kalau dijadikan rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu kependidikan ya. Jadi yang diajarkan adalah kemampuan pengelolaan kelas, pengajaran dan pendidikan di tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi nantinya teman-teman yang kuliah di PGMI ini ya dicetak untuk jadi guru kelas. Artinya yang bersangkutan bisa menguasai semua mata pelajaran, bahkan termasuk juga kita bekali dengan kemampuan psikologis dan bimbingan konseling, sehingga kemudian tidak hanya mengembangkan kemampuan kognitif anak-anak atau proses pengajaran, tapi juga melakukan proses pengembangan tumbuh kembang seluruh aspeknya. Karena juga dibekali tadi ilmu-ilmu psikologi dan ilmu bimbingan konseling, sehingga kalau misalnya ada masalah-masalah mental sederhana di anak-anak, kayak mental health sekarang ya, anak-anak kita kan mungkin beban belajar yang terlalu tinggi misalnya, atau kesulitan belajarnya, ataupun bahkan mungkin masalah sosial misalnya bertengkar atau bullying di antara teman-teman itu, guru-guru kita juga punya kemampuan, punya pemahaman untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Kalau saya kira juga jadi keunikan tersendiri ya. Iya. Nah, terus terang memang saya latar belakangnya S1-nya memang dari style di kependidikan Islam, tapi S2-nya saya
dari latar belakang psikologi pendidikan gitu, sehingga penekanannya pada itu juga cukup besar dibanding mungkin prodi-prodi PGMI di tempat lain. Kalau di prodi PGMI ini kira-kira dosennya ada berapa, Tat? Dosen yang mengajar di prodi PGMI. Dosen tetap ada 6 orang dan semuanya sudah memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN, dan 2 di antaranya sudah mendapat sertifikasi dosen, sudah bersertifikasi dosen nasional. Sedang yang lain ini sedang proses karena memang untuk dapat sertifikat dosen itu ada masa kerja tertentu lah, benar-benar. Kita juga masih baru kan, sehingga beberapa juga masih rekrutan, ini baru proses-proses untuk diakui dengan sertifikat dosennya itu. Pun saat ini dari 6 itu ada salah satu dosen kita, Ustadz Abdul Malik Dahlan, ini sedang menempuh kuliah S3 Pendidikan Dasar di S3 PGMI, bahkan S3 PGMI di Universitas Islam, bukan PGMI tapi S3 Pendidikan Dasar, betul, di UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. UNJ, maaf ya. UNJ. Yogyakarta, Iya. UNJ. Kalau UNJ Jakarta. Iya. Salah pronon nih. Gak apa-apa. Nanti kan ada tim media yang edit. Oke. Terus Tat, terkait ini Tat, kalau di program, maksudnya di prodi PGM ini ada gak Tat, program khusus prakteknya? Itu biasanya siswa atau mahasiswanya itu dimagangkan kah atau bagaimana kah gitu? Oh ya. Sekarang karena memang prodi kependidikan itu wajib mahasiswa untuk punya pengalaman kerja saat proses perkuliahan atau pengalaman langsung mengajar, sehingga program praktek yang ini kita lakukan secara berlapis maksudnya bertahap lah ya istilahnya ya. Di awal-awal perkuliahan dari semester 1, 2, 3, 4 ini masih penanaman dasar-dasar keahlian, terus kemudian sudah mulai ada penugasan-penugasan untuk observasi proses pembelajaran ke kelas-kelas SD. Nah, tadi salah satu keunggulan karena kita punya jaringan sekolah Hidayatullah Indonesia, ataupun kalau yang di Surabaya sendiri kita kerjasama dengan SD Lukman Al-Hakim yang bisa dikatakan sebagai lab school kita, itu mereka mahasiswa punya akses sangat luas untuk bisa observasi proses pembelajaran di sana, dan nanti juga magang 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan di sekolah SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Nah, SD Lukman Al-Hakim ini sendiri juga salah satu sekolah unggulan, tidak hanya kalau di Hidayatullah, bahkan dia jadi sekolah pilot se-Indonesia. Kalau di Surabaya termasuk sekolah unggulan juga. Gitu. Jadi sekolahnya juga termasuk sekolah yang di tempat magangnya dari sekolah-sekolah favorit ya, dan jadi nggak sembarangan, jadi magangnya juga profesional nanti. Seperti itu. Kemudian Tat, kira-kira nih Tat, ada gak cerita-cerita alumni atau mahasiswa yang ketika mereka masuk ke prodi PGM ini istilahnya itu punya cerita-cerita menarik untuk dibahas gitu Tat? Kalau dari interaksi dengan adik-adik mahasiswa itu, banyakkan cerita menarik yang mereka dapatkan adalah ketika mulai merasakan POV guru. Oh iya. Kita ini semua kan pernah jadi murid. Iya makanya kan. Seringkali kadang tidak suka atau mangkal mungkin. Iya benar. Dengan gimana guruku kok ngajar kayak gini. Nah sekarang ini teman-teman yang di PGM ini bisa melihatnya dari sudut pandang sebagai guru. Nah, dan ternyata memang menghadapi banyak anak dengan berbagai macam karakter itu juga ada mangkalnya tanda kutip, tapi ada ya istilahnya suka dukanya gitu juga banyak begitu. Tapi yang paling menarik dari teman-teman ketika kemudian cerita praktek magang yang mereka lakukan itu, mereka jadi punya kayak panggilan. Makanya kemudian jadi guru itu dikatakan sebagai panggilan hati. Itu bisa jadi panggilan itu muncul setelah mereka kemudian terlibat
mengajar. Belajar. Mungkin bagi sebagian orang ada yang mengatakan profesi guru itu profesi profesi bukan profesi yang favorit lah, bukan profesi yang diidam-idamkan semua orang misalnya. Bahkan kayak dikatakan sebagai profesi kalau tidak keterima di PNS, tidak diterima BUMN, ya sudahlah ngajar semuanya bisa, misalnya gitu. Memang masih ada stereotip begitu, tapi ketika kemudian teman-teman ini akhirnya ngajar, mereka beneran akan mendapatkan panggilan hati tadi. Bagaimana kemudian kita menghadapi anak-anak yang ketika kemudian kita berpikir jauh itu, anak-anak inilah yang akan jadi penerus bangsa ini. Iya. Atau kalau kita ambil dari sudut pandang Islam, anak-anak inilah yang kemudian akan jadi meneruskan perjuangan menanamkan nilai-nilai Islam di bumi begitu, sehingga panggilan itu akan muncul. Mereka kemudian menarik bahwa oh ternyata kemudian bisa berbuat lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Jadi bagaimana kemudian mereka terdorong atau tertarik untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak yang mereka didik ini bisa berhasil sedemikian rupa. Ya yang juga menarik adalah celutukan anak-anak generasi alpha ya. Kalau sekarang ini kan yang jadi itu kan atau di tingkat dasar itu kan generasi alpha ya, generasi yang sudah melek langsung dengan internet, yang kadangkala memang jadi dewasa sebelum waktunya. Iya benar tadi. Nah celetukan-celetukan ini yang kemudian jadi menarik, yang bikin teman-teman ketika praktek itu istilahnya kelabakan lah, kelabakan tuh, wah tidak bisa diem saja nih, harus terus menerus cari ilmu, karena anak-anak sekarang juga bisa jadi lebih banyak dapat informasi daripada gurunya. Nah kalau kemudian guru juga diam saja, tidak meningkatkan skill, kapasitas keilmuan, ya nanti kita akan kesulitan sendiri. Dan ketika kemudian ini yang menarik bahwa ketika kemudian guru tidak lagi dipercaya oleh siswanya, itu proses belajar mengajarnya akan mandek. Banyak kalau dalam Islam itu kan dikenal ada istilah bahwa al-maddah muhimun, walakin thariqatul tarbiyah aham minal maddah. At-tariq muhimun, lakin al-ustad aham minat tariqah. Ustadznya itu sendiri atau gurunya itu jadi lebih penting daripada media atau cara pembelajaran. Karena medianya bagus, kalau gurunya tidak mampu mengelola atau melaksanakan strategi pembelajaran dengan baik, ya susah juga. Iya benar-benar. Dan tapi yang paling penting adalah rohul ustadz atau semangat dari gurunya itu sendiri yang akan nanti punya pembeda paling besar. Artinya bahkan guru-guru yang punya ruh ngajarnya sangat tinggi itu tidak perlu berbagai macam metode-metode yang menarik, itu sudah akan membuat anak-anak bisa fokus belajar karena terpengaruh dengan ruh dari sang guru. Artinya punya semangat yang tinggi, punya ya kedalaman emosi yang kuat ketika mengajar, sehingga metode, materi atau apapun itu tidak ada apa-apanya dibanding ruh guru. Ini yang kemudian kita juga coba tanamkan kepada mahasiswa, bagaimana guru atau mereka terlibat masuk di PGMI, baik terpaksa atau tidak, itu pada akhirnya bahwa ini adalah panggilan jiwa sejak awal. Tidak ketika mereka nantinya sudah terlibat baru mendapat panggilan, misalnya begitu. Tapi bahwa di proses pembelajaran atau pendidikan ketika di PGMI ini pun juga kita upayakan sedemikian rupa agar ruh gurunya ini sudah mulai ditanamkan atau mulai dikembangkan dalam diri mahasiswa-mahasiswa PGMI style. Ya karena apalagi di zaman sekarang ya banyak sekali kasus-kasus antara murid dan guru ini menjadi problematika sebenarnya. Ditambah lagi banyak yang murid, ya mohon maaf lah istilahnya, ya kurang ajar dengan gurunya, atau mungkin sebaliknya ya, jadi tantangan sekali lah menjadi seorang guru itu Tat. Ya, betul. Tantangan, dan alhamdulillah di prodi PGMI ini menjadi wadah yang sangat luar biasa untuk
teman-teman bakal dibekali dengan sebaik mungkin. Begitu ya, Tat? Ya, insyaallah. Kemudian Tat, seperti apa karakter calon mahasiswa baru yang kalau mereka pengen masuk ke PGM ini, Tat? Ada gak tools-toolsnya atau mungkin ada ininya? Sebetulnya untuk calon tidak ada kriteria khusus untuk calon mahasiswa PGMI ya, karena ini juga karakteristik dari pembelajaran di PGMI itu sendiri, bahwa bahkan misalnya teman-teman nanti tidak jadi guru atau tidak berkeinginan jadi guru, ilmu-ilmu yang didapatkan selama kuliah di PGMI itu akan sangat berguna, karena misalnya normalnya manusia itu juga pengen berkeluarga, Ilmu parenting gitu ya, yang memiliki anak. Nah itu sangat penting nih nanti pada proses menemani tumbuh kembang mereka gitu. Sehingga siapapun sebetulnya perlu untuk belajar ilmu-ilmu pendidikan dasar ini gitu, sehingga bisa mendampingi anak terutama pada masa SD yang bisa dikatakan ini kan masa dasar ya, masa penanaman fondasi-fondasi baik keilmuan atau keagamaan. Nah ini yang jadi sangat penting nih. Nggak punya anak pun misalnya ponakannya kan atau adiknya sendiri, ini juga jadi sangat penting. Jadi semua orang bisa saja kemudian jadi mahasiswa PGMI gitu. Jadi itu nggak menjadi kekhususan berarti ya, Tat? Iya betul. Tadi ada pertanyaan yang sedikit kelewat, Tat. Iya. Terkait ini, Tat. Siapa aja dosen menjadi figur di prodi PGMI ini, Tat? Kalau saya mau memilih atau menunjuk figur gitu ya, mungkin saya kira Ustadz Adi Purwanto ini adalah salah satu dosen PGMI yang ya secara figur bisa jadi inspiratif gitu. Karena beliau adalah saat ini jadi kepala SD Lukman Al-Hakim sudah 2 periode. Artinya dosen kita selain dosen akademisi juga dosen praktisi. Sudah jadi 2 periode terakhir ini memimpin SD Lukman Al-Hakim, artinya sudah guru senior juga di SD Lukman Al-Hakim. Pun di tingkat wilayah, di tingkat Jawa Timur, beliau diamanai sebagai Ketua Departemen Pendidikan Dasar Menengah, yang ini juga sangat terkait erat dengan profesi guru di Hidayatullah Jawa Timur. Beliau juga menjadi salah satu tim pengembangan sekolah unggulan Hidayatullah di tingkat pusat, timnya Departemen Pendidikan Dasar Menengah DPP Hidayatullah. Sehingga secara figur beliau juga sangat punya kapabilitas, ilmunya juga diperkuat dengan praktek-praktek pembelajaran yang sudah dilakukan lama oleh yang bersangkutan begitu. Sedang dosen-dosen yang lain sebetulnya juga tidak kalah mentereng juga ya. Ustadz Abdul Malik Dahlan tadi yang saya sebutkan sedang mengambil kuliah S3 di UNJ, itu pun juga jadi tim asesor akreditasi sekolah dasar di Jawa Timur bersama dengan Ustadzah Nilna. Dan satu lagi Ustadzah Harum Ita Puspasari, ini yang benar-benar akademisi sebenarnya, karena kuliah S1-nya 2 kali, S2 ini juga 2 kali. Keren. Pun sekarang sejak tahun 2023 kemarin beliau termasuk salah satu fasilitator untuk guru-guru tingkat dasar menengah di Kemenak wilayah Jawa Timur. Wah, ini guru-guru profesional semua nih dosen-dosennya nih. Nah, betul, alhamdulillah. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman. Iya. Nah, jadi dosen-dosen yang di PGM sendiri adalah dosen-dosen profesional yang memang dari segi akademiknya udah sangat luar biasa ya tadi ya. Punya kualifikasi akademik, juga kompetensi-kompetensi yang lebih dari sekedar dosen saja, juga praktisi sekaligus juga jadi terlibat di pendidikan dasar di tingkat wilayah bahkan gitu. Ya, ini jadi teman-teman jangan lagi ragu-ragu karena prodi PGM ini sangat luar biasa lah dari segi kaprodinya, kemudian dosen-dosen prodinya, dan mata kuliahnya juga asik semua. Nah, terakhir Tat, satu pesan atau ya gak satu aja sih, beberapa pesan lah Ustaz sampaikan ke calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke prodi PGM gitu.
Oke, Ya. kalau pesan untuk, teman-teman yang tertarik, eee, kuliah atau mungkin yang belum punya ketertarikan kuliah. Jadi kuliah itu bagaimanapun adalah masa yang penting. Penting untuk, penanaman nilai berpikir ya, kemampuan berpikir yang lebih kritis, kemampuan berpikir analitis yang itu sangat dibutuhkan dalam, dunia kerja nantinya. Nah, di PGMI sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, ini tidak hanya, ilmu yang artinya dibutuhkan untuk profesi guru ya, harus sekarang di guru SD itu syaratnya adalah kualifikasinya harus PGSD atau PGMI. Iya. Apalagi teman-teman yang punya minat, punya passion untuk jadi guru di tingkat dasar, maka ya harus kuliahnya di PGMI atau PGSD begitu. Tidak, di kuliah mata mata kuliah yang sifatnya umum gitu ya. Sehingga kemudian secara kualifikasi nanti, bisa langsung diterima. Itu yang jadi, pesan saya lah. Dan jangan sampai kemudian, keterbatasan misalnya karena sekarang tidak bisa full kuliah, harus sambil bekerja, ya nggak usah takut. Kita juga ada, programnya kelas sore sehingga teman-teman bisa tetap misalnya sambil kerja sudah ngajar, sudah ada dapat kesempatan ngajar misalnya tapi belum dapat kualifikasinya, ngajar, sorenya nanti kuliah di STAI. Ayo. Iya, Ya, luar biasa. Baik, Ustadz, baik. Mungkin itu saja dan terima kasih atas waktunya. sama-sama. Mohon maaf ini kalau waktu Ustadz terganggu. Ya enggak juga. Iya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah akhiri. Nah, untuk teman-teman yang memiliki jiwa mendidik atau senang dengan anak-anak, prodi PGMI Style lah yang tepat untuk teman-teman masuki. Begitu ya, Tad? Ya. Bisa dikatakan begitu. Apalagi kaprodinya asik dan luar biasa. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.